Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan membahas lagi latihan soal untuk UTBK tahun 2024. Nah, kali ini yang akan kita bahas masih seputar penalaran umum. Video ini sudah video part 4 teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menonton video part 1, part 2, dan part 3, teman-teman bisa klik link videonya di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami, Master UTBK, dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari, jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, saat ini kami membuka kelas untuk Bimbel SNBT 2024 batch yang kedua. Nah, untuk biayanya hanya Rp225.000. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui info dan pendaftarannya lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi admin Bimbel kami di 083 861 705 343. Oke, kita bahas dulu untuk PR yang di video sebelumnya ya. Jadi, di video kami, di akhir video selalu ada PR. Dan teman-teman bisa menuliskan jawaban dari PR-nya di kolom komentar. Nah, setiap jawaban yang benar nanti akan kami pin di kolom komentar. Dan nanti benar atau salah ya kita cross-check di video selanjutnya. Nah, ini PR yang di video kemarin. Antibiotik menjadi salah satu obat tipes yang pasti diresepkan. Biasanya, antibiotik utama yang diberikan untuk tipes atau demam tifoid adalah chloramphenicol, ampicillin atau amoxicillin, dan trimethoprim sulfametosazole atau cotrimoxazole. Bila pemberian salah satu antibiotik ini dinilai tidak efektif, maka dapat diganti dengan antibiotik lain seperti ceftriaxone, cefotaxime, dan quinolone. Namun, tidak semua antibiotik aman untuk ibu hamil. Ampicillin, amoxicillin, dan ceftriaxone adalah jenis antibiotik yang biasanya aman dikonsumsi untuk ibu hamil. Sementara chloramphenicol termasuk antibiotik yang masih menimbulkan pro dan kontra untuk ibu hamil di trimester 3 yang sedang sakit tipes. Pasalnya, obat ini bisa menyebabkan kelahiran prematur, sindrom bayi abu-abu, dan kematian janin di dalam kandungan. Sementara, tiamphenicol tidak dianjurkan untuk dikonsumsi di trimester pertama karena bisa menyebabkan kerusakan pada embrio sehingga membuat janin mengalami kecacatan selama kehamilan. Tidak perlu khawatir, dokter akan membantu memilihkan antibiotik mana yang sesuai dan aman untuk Anda. Nah, pertanyaannya di sini, manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan? Apakah yang A, penyakit tipes memerlukan obat seperti antibiotik? Yang B, ampicillin merupakan salah satu antibiotik yang digunakan untuk mengatasi penyakit tipes. Yang C, semua antibiotik aman untuk ibu hamil dan menyusui. Yang D, antibiotik tiamphenicol tidak dianjurkan untuk dikonsumsi di trimester pertama. Yang E, semua penggunaan antibiotik wajib sesuai dengan anjuran dokter. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Yuk kita bahas. Nah, di situ tadi ada kalimat namun tidak semua antibiotik aman untuk ibu hamil. Ampicillin, amoxicillin, dan ceftriaxone adalah jenis antibiotik yang biasa aman dikonsumsi untuk ibu hamil. Nah, berdasarkan kalimat tersebut, tidak semua antibiotik itu aman untuk ibu hamil dan menyusui, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu semua antibiotik aman untuk ibu hamil. Ini tidak sesuai ya. Selamat bagi teman-teman yang jawabannya benar.
Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Yuk, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini masih ada bacaan lagi. Jika asal atau sembarangan minum, antibiotik bisa saja berubah menjadi petaka. Cara terbaiknya adalah dengan menggunakan resep dokter. Jika tidak diminum sesuai aturan, tubuh bisa saja mengalami resistensi antibiotik. Resistensi yang dimaksud adalah kondisi tubuh yang sudah kebal terhadap bakteri, sehingga sudah tidak mempan lagi diobati dengan antibiotik tersebut. Bakteri sudah beradaptasi di dalam tubuh, meski sudah mengonsumsi obat. Jika sudah mengalami hal tersebut, tubuh mengalami penurunan dalam melawan penyakit infeksi. Parahnya, resistensi ini bisa menyebabkan kematian. Jika bakteri yang kebal sudah semakin banyak, diperlukan perawatan medis yang lebih rumit, seperti transplantasi organ, kemoterapi, atau pengobatan lainnya yang perlu dilakukan secara rutin. Berobat lebih lama, biaya perawatan pun juga semakin mahal. Oleh karena itu, ketahui penggunaan antibiotik dengan benar. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Yang ditanyakan, manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan tersebut? Kita garis bawahi ya teman-teman, yang tidak sesuai. Apakah yang A? Minum antibiotik dapat mengakibatkan resistensi jika diminum sesuai aturan. B. Resistensi antibiotik dapat menyebabkan infeksi lebih parah. Yang C. Bakteri dapat lebih kebal terhadap antibiotik yang tidak diminum sesuai aturan. Yang D. Penggunaan antibiotik harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Yang E, resistensi antibiotik terjadi saat bakteri sudah beradaptasi dengan tubuh dan tidak mampu diobati dengan antibiotik. Mana nih teman-teman jawabannya? Dari opsi A sampai E. Yuk kita bahas. Jika tidak diminum sesuai aturan, tubuh bisa saja mengalami resistensi antibiotik. Resistensi yang dimaksud adalah kondisi tubuh yang sudah kebal terhadap bakteri, sehingga sudah tidak mempan lagi diobati dengan antibiotik tersebut. Berdasarkan kalimat tersebut, minum antibiotik dapat mengakibatkan resistensi jika diminum tidak sesuai aturan. So, jawaban yang paling tepat yang tidak sesuai dengan bacaan adalah yang A, yaitu minum antibiotik dapat mengakibatkan resistensi jika diminum sesuai aturan. Karena kalau kita minum antibiotik itu harus sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh si dokter. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, ini model soal yang lain dari penalaran umum. Dimana kalau model soalnya seperti ini dan kita lihat di sini pilihan jawabnya berbentuk kotak, ini kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, di sini ada infografik. Infografiknya tentang angka insiden DBD per 100.000 penduduk di Indonesia tahun 1968 sampai 2009. Nah, dari grafik itu yang ditanyakan adalah argumen yang tidak sesuai dengan grafik tersebut adalah yang mana? Oke, kita eliminasi jawaban satu persatu ya teman-teman. Jumlah insiden kasus DBD setiap tahun mengalami kenaikan. Kita lihat dari tahun 1968, dari tahun yang ini, sampai tahun 2009. Kalau kita lihat di sini tidak meningkat seluruhnya ya. Ya ada naiknya, ada turunnya, ada yang stabil. Maka untuk yang pernyataan pertama ini salah.
Yang kedua, pada tahun 2000 kasus DBD naik drastis dari tahun sebelumnya. Berarti yang dimaksud di sini tahun 1999 ke 2000 ya. Kita cari dulu. Ini tahun 99, ini tahun 2000. Tahun 99-nya di sini, 2000-nya di sini. Nah, kalau kita lihat ini peningkatannya tidak drastis ya. Di tahun 1999 itu hanya 10 kan di sini, itu per 100.000. Berarti di sini 1 juta penduduk. Kemudian di tahun 2000 itu naik 500.000, berarti 1.500.000 penduduk. Ini juga kurang tepat, karena kalau kita lihat ada tahun yang lonjakannya itu lebih besar lagi, itu di tahun 2006 ke 2007. Kasus DBD mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 1992. Kita lihat di 1992. Ini ya, di grafiknya hanya di sini. Kurang tepat juga. Pernyataan yang keempat, mulai tahun 2003 kasus DBD mengalami kenaikan sampai tahun 2007. Kita lihat 2003 di sini ya. 2007 itu di sini. Nah, kalau kita lihat ini meningkat. So, ini benar. Lalu, pernyataan yang kelima, pada tahun 2009 ada sekitar 7 juta penduduk yang terjangkit kasus DBD. Kita lihat di tahun 2009. 2009 ini grafik yang paling terakhir ya. Di sini. Kalau kita lihat di sini apakah sudah ada 7 juta? Belum, karena garis 7 jutanya masih di sini. Ini belum ada 7 juta, berarti ini juga salah. So, kalau kita bahas lebih lanjut, berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa mulai tahun 2003, kasus DBD mengalami kenaikan sampai tahun 2007. Dan setelah kita analisis, pernyataan yang lain itu tidak sesuai dengan data yang ada di grafik. So, jawabannya yang bisa kita pilih hanya satu teman-teman, yaitu pernyataan yang keempat. Mulai tahun 2003, kasus DBD mengalami kenaikan sampai tahun 2007. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi teman-teman. Oke, di soal yang ini di sini ada kolom pernyataan. Di sini kita disuruh mengklasifikasikan apakah pernyataan di sini benar atau salah. Oke, kita mulai ya dari pernyataan yang pertama. Awas, di sini ada catatan, diketahui harga dolar saat ini adalah 1 US dollar itu setara dengan Rp15.000. Pernyataan yang pertama, harga minyak dunia pada bulan Oktober 2021 mencapai 80 US dollar per barel. Kita lihat di Oktober 2021 apakah tercapai 80 US dollar per barel? Ternyata lebih. Berarti pernyataan ini adalah benar. Yang kedua, harga minyak dunia terendah pada bulan Januari 2022. Kita lihat grafiknya, kita lihat titik yang paling rendah itu di titik mana. Ternyata di antara bulan Juli dan bulan Oktober tahun 2021. Maka kalau di pernyataannya di bulan Januari 2022, ini bukan titik terendah. Maka jawaban di sini kita kelompokkan ke pernyataan yang salah. Pernyataan yang ketiga, harga minyak dunia turun 10 US dollar per barel saat memasuki bulan April tahun 2022. Kita lihat dulu di April 2022 itu harga minyak dunia mencapai berapa? Ternyata di sini mencapai 104 USD.
Sedangkan di tahun sebelumnya harganya mencapai 112 USD. Nah, kalau kita lihat di sini penurunannya sebanyak 8 USD. Jadi kalau di sini 10 USD, kita golongkan pernyataannya ke dalam pernyataan yang salah. Lanjut, pernyataan yang keempat. Pada bulan Juli 2021, harga minyak dunia adalah Rp1.200.000 per barel. Kita lihat di bulan Juli 2021. Ini harganya sebesar 74 USD. Nah, 74 USD itu sama dengan berapa rupiah? Tuh, kita kalikan ya teman-teman. 74 dikali dengan 15. 4 kali 5 20, nyimpen 2. 7 kali 5 35, tambah simpanannya 2 berarti 37. Di sini 4, di sini 7. Kita jumlahkan 0 1, nyimpen 1 ya, 11. Karena satunya itu 15.000, kita tambahkan nolnya 3. 1 2 3. So kalau 1.200.000 ini salah ya. Yang benar adalah 1.110.000. Jadi pernyataan yang keempat adalah pernyataan yang salah. Pernyataan yang terakhir, harga minyak dunia tertinggi pada kisaran 100 US dollar per barel. Kita lihat di grafik yang paling tinggi, apakah di 100 US dollar per barel? Ternyata tidak. Ternyata di sini yang paling tinggi. So, jawabannya untuk pernyataan yang terakhirnya adalah pernyataan yang salah. Jangan lupa untuk like, comment, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi. Manakah kalimat yang paling sesuai untuk menggambarkan grafik tersebut? Di sini ada grafik tentang investasi yang masuk Grab dan Gojek vs Gojek. Nah, pernyataan yang pertama, Grab mempunyai peminat lebih banyak daripada Gojek. Yang B, tren investasi Grab lebih besar daripada Gojek. Yang C, pada kuartal kedua tahun 2017, Grab lebih banyak investasi dibandingkan dengan Gojek. Yang D, kuartal pertama tahun 2019 merupakan awal mula Gojek ketinggalan jauh investor dibandingkan Grab. Yang E, Gojek dan Grab mempunyai nilai investasi yang seimbang pada kuartal pertama tahun 2018. Kita eliminasi jawaban dulu ya teman-teman. Grab mempunyai peminat lebih banyak daripada Gojek. Kalau kita lihat di sini mereka selip-selipan, jadi di sini kurang sesuai. Yang B, tren investasi Grab lebih besar daripada Gojek. Ini juga tidak di semua kuartal ya. Jadi ini juga kurang tepat. Kita cari yang paling sesuai. Yang C, pada kuartal kedua tahun 2017. Kita lihat kuartal 2 tahun 2017. Grab lebih banyak investasi dibandingkan dengan Gojek. Nah, ternyata Grab di sini justru lebih rendah daripada si Gojek. Ini maka salah. Yang D, kuartal pertama tahun 2019. Kita cari dulu. Kuartal pertama tahun 2019. Ternyata grafiknya di sini. Merupakan awal mula Gojek ketinggalan jauh investor dibandingkan dengan Grab. Kalau kita lihat, ini antara Gojek sama Grab memang jauh ya. Jadi ini bisa jadi benar. Kita lihat dulu untuk opsi jawaban yang E. Gojek dan Grab mempunyai nilai investasi yang seimbang pada kuartal pertama tahun 2018. Kita lihat di tahun 2018 kuartal pertama. Di sini.
apakah seimbang antara Grab dan Gojek? Ternyata tidak. So ini juga salah. So kalau kita bahas, yang paling tepat yaitu berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa kuartal pertama tahun 2019 merupakan awal mula Gojek ketinggalan jauh investor dibandingkan Grab. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Kuartal pertama tahun 2019 merupakan awal mula Gojek ketinggalan jauh investor dibandingkan Grab. Yuk, kita ke soal yang terakhir ya teman-teman untuk di video kali ini. Perhatikan grafik berikut. Riset data ini berdasarkan 700 juta produk yang terdisplay di marketplace. Data tersebut tidak menggambarkan secara utuh, tapi dibuat dengan tujuan agar dapat membantu para pembisnis dan UKM. Tidak asal tebak dalam membuat keputusan bisnis. Manakah kalimat yang paling sesuai untuk menggambarkan grafik tersebut? Apakah yang A? Perlengkapan rumah tangga menjadi kategori yang paling diminati di Shopee. Yang B, marketplace Shopee lebih diminati daripada Tokopedia. Yang C, kategori makanan mempunyai penjualan sebanyak 15,3 juta. Yang D, pakaian dan aksesoris anak memiliki penjualan terkecil. Yang E, kategori kesehatan lebih ramai daripada kategori aksesoris wanita. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar teman-teman. Nanti pembahasannya akan kita bahas di video penalaran umum part ke-5. Oke, untuk kali ini kita cukupkan sampai sekian ya videonya. Jangan lupa untuk follow IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami @master_utbk. Bagi teman-teman yang pengen bergabung di bimbel online kami, teman-teman bisa menghubungi di admin WA kami 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.